ketika kita nanti dikumpulkan bersama dengan Rasulullah. Kegembiraan sebenarnya adalah ketika kita dikumpulkan dengan para sahabat, dengan para wali-wali Allah, dengan orang-orang tua kita yang soleh yang telah mendahului kita. Kegembiraan itulah kegembiraan yang sebenarnya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang takwa, yang beriman, yang mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan momen seperti ini untuk mengingat akhirat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam satu riwayat disampaikan bahwa ketika di pagi hari raya Idul Fitri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa pagi-pagi hari raya Idul Fitri mau mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga di dunia ini Allah jadikan kesusahan di dunia ini pun juga tujuannya adalah agar kita semua mengingat dan mengambil pelajaran bahwa di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan ada juga kesusahan, akan ada juga kesengsaraan. Untuk siapa? Kesusahan dan kesengsaraan itu adalah untuk orang-orang yang tidak mau takwa kepada Allah, yang tidak mau mengamalkan perintahnya Allah, yang tidak mau mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita ingat dalam hari yang mulia ini. Hari ini, hari Idul Fitri, kegembiraan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini semua hanya sebagai gambaran kecil kegembiraan yang akan didapatkan oleh orang-orang takwa nanti di akhiratnya Allah. Kegembiraan sebenarnya adalah ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kegembiraan sebenarnya adalah ketika kita nanti dikumpulkan bersama dengan Rasulullah. Kegembiraan sebenarnya adalah ketika kita dikumpulkan dengan para sahabat, dengan para wali-wali Allah, dengan orang-orang tua kita yang soleh yang telah mendahului kita. Kegembiraan itulah kegembiraan yang sebenarnya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang takwa, yang beriman, yang mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan momen seperti ini untuk mengingat akhirat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam satu riwayat disampaikan bahwa ketika di pagi hari raya Idul Fitri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa pagi-pagi hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan malaikat-malaikat ke seluruh pojok-pojok pelosok negeri, di kampung-kampung, di kota-kota, di setiap jalan. Malaikat-malaikat akan menyebar dimanapun tempat di permukaan bumi ini, di seluruh dunia. Mereka akan berjalan dan memberikan pengumuman. Mereka berkata, menyampaikan pengumuman dengan satu suara, yang suara itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Para malaikat memberikan pengumuman, wahai umat-umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kalian dari rumah kalian menuju kehadirat Tuhan kalian yang Maha Agung, yang akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka hadirin, akhirnya ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka keluar dari tempat sholat mereka, ketika mereka telah selesai mengerjakan amal sholat Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan kepada para malaikat,
wahai para malaikatku, apakah balasannya seorang buruh ketika buruh itu sudah bisa selesai menyempurnakan pekerjaan-pekerjaannya? Maka para malaikat pun menjawab, ya Allah, wahai Tuhan kami, orang yang menyempurnakan tugas dengan sempurna, maka tentu balasannya adalah pahala yang sempurna juga. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wahai malaikatku, saksikanlah, sesungguhnya aku jadikan pahala umat ini bagi mereka yang telah berpuasa pada bulan Ramadan. Pahala yang aku berikan tidak ada pahala yang layak kecuali ridho dan ampunanku. Akan mengikuti kalian, wa inna insyaallahu bikum lahikun, kami pun juga akan menyusul kalian. Hadirin yang mulia, karena memang kampung kita, rumah kita yang sebenarnya adalah di akhiratnya Allah. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Dunia adalah tipu daya. Kalaupun nampaknya senang, senang yang akan ada susahnya. Kalaupun bergembira, gembira yang akan ada sedihnya. Nampaknya saja muda, tapi sebentar lagi tua. Nampaknya saja cantik, tapi sebentar lagi juga akan keriput. Tampan sekarang ini, 20 tahun kemudian berubah. Itulah dunia. Hadirin yang mulia, maka tidak pantas bagi orang Islam menjadikan dunia ini sebagai cita-citanya. Pandanglah negeri akhirat, maka baru kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan agamanya Allah. Akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Kalau seseorang sampai di akhirat, dia akan muda tanpa ada tua selepasnya. Dia akan terus kaya tanpa ada miskin selamanya. Dia terus akan jadi raja, tidak akan pernah hina selama-lamanya. Itulah kemuliaan akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Maka hadirin, di hari yang mulia ini, hari raya Idul Fitri, maknanya kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Maknanya adalah orang yang beruntung pada hari ini adalah orang yang betul-betul kembali kepada Allah. Dia ingat bahwa dia hamba Allah, tinggal di buminya Allah, dia diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, berjalan di permukaan bumi Allah. Maka ketika dia sadar menjadi hamba Allah, dia pun malu ketika dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna Idul Fitri, orang yang kembali sadar dengan kondisi siapa dirinya. Maka semoga di hari raya Idul Fitri kita berharap kita kembali suci seperti bayi yang dilahirkan, dan ketika dosa kita sudah diampuni, jaga kembali diri kita, terus amalkan agama, terus istiqomah dalam taat pada Allah dalam kehidupan kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqinal mu'mininal muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil alimil halimil ghaffar, al-azimil qahhar, alladzi la takhfa ma'rifatuhu ala man nadhara fi bada'i mamlakatihi bi'ainil i'tibar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man syahida biha yafuzu bi daril qarar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-akhyar wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas
ittaqullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa radallahu ma'an khulafaihil arba'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi ashabi Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i